Jebbafovi. Jebbafovi adalah nama dari makhluk kriptid yang berasal dari cerita rakyat Afrika, terutama di daerah hutan yang lebat di wilayah Kongo. Namanya sendiri sering diartikan sebagai laba-laba raksasa. Jebbafovi digambarkan seperti laba-laba raksasa mirip tarantula, tetapi dengan kaki yang bisa mencapai lebar sekitar 4 hingga 6 kaki, atau setara dengan 1,2 hingga 1,8 meter. Warna tubuhnya sering disebut coklat gelap, dengan beberapa versi cerita mengatakan ada tanda warna ungu di abdomennya. Dalam cerita rakyat, makhluk ini membuat jaring besar di antara pepohonan atau celah tanah, yang akan digunakan untuk menangkap mangsa seperti burung, rusa kecil, atau bahkan manusia yang lewat. Legenda ini banyak diceritakan oleh banyak suku asli dari Kongo, termasuk suku Baka, karena makhluk ini dianggap sebagai bagian dari folklore lokal mereka. Salah satu cerita yang paling terkenal berasal dari tahun 1938, ketika pasangan penjelajah asal Inggris, Reginald dan Margaret Lloyd, melaporkan melihat sesuatu berbentuk besar melintasi jalan di hutan Kongo, yang mereka pikir awalnya adalah monyet atau kucing, tetapi ternyata sosok laba-laba besar. Banyak ilmuwan dan ahli biologi skeptis terhadap kemungkinan laba-laba besar itu, karena tidak ditemukan bukti saintifik maupun fisik dari keberadaannya. Namun pada tahun 2013 muncul sebuah video yang diyakini sebagai penampakan Jebbafovi. Menurut informasi yang beredar, video itu berada di wilayah perairan Mozambik. Tapi gimana menurut kalian? Apakah itu benar-benar penampakan Jebbafovi atau cuma halu? Mokelembembe. Mokelembembe, yang berarti yang menghentikan aliran sungai dalam bahasa suku Lingala, adalah makhluk misterius yang mirip dinosaurus yang hidup di Kongo. Konon penampilannya menyerupai sauropod atau dinosaurus berlayar panjang seperti Apatosaurus atau Diplodocus. Di hutan-hutan negara Afrika Tengah yaitu Kongo, Kamerun, dan Gabon terdapat laporan tentang seekor hewan dengan leher panjang, ekor panjang, dan jejak kaki berbentuk bulat dengan 3 cakar. Ukuran tubuhnya berada di antara ukuran kuda Nil dan gajah. Panjang lehernya antara 1,6 hingga 3,3 meter. Panjang ekornya antara 1,6 hingga 3,3 meter. Total panjang keseluruhan bisa mencapai 10 meter. Namun laporan dari Kamerun menyebutkan Mokelembembe memiliki panjang hingga 22 meter. Jejak kakinya berbentuk bulat dan berdiameter antara 30 hingga 90 cm. Dan ini adalah beberapa bukti foto jejak kaki yang ditemukan di wilayah Rawa Likuola di daerah Kongo. Tapi ini masih jadi pertanyaan, apakah ini adalah asli atau hanya buatan orang. Namun ada sebuah video yang menunjukkan penampakan keberadaan Mokelembembe tersebut. Video tersebut katanya diambil oleh tim ekspedisi dari Jepang pada tahun 1992 melalui helikopter. Seperti yang kalian lihat, ada seperti makhluk yang sedang berenang melintasi danau itu. Dia terlihat sangat panjang sekali, tapi hal ini masih menjadi perdebatan apakah real atau bukan. Dan ada juga bukti dari Google Maps yang diyakini sebagai penampakan Mokelembembe. Lokasi ini berada di area sungai Guyana, dan masih belum jelas apakah ini benar-benar penampakan Mokelembembe atau bukan. Hingga sampai sekarang, Mokelembembe dianggap menjadi makhluk urban legend dan keberadaannya masih belum ada bukti yang konkret. Kasai Rex. Kasai Rex adalah sosok makhluk kriptid yang berasal dari cerita penampakan misterius di lembah Kasai, wilayah Kongo. Konon makhluk ini merupakan spesies dinosaurus teropoda yang masih hidup, seperti Tyrannosaurus Rex atau Giganotosaurus. Meskipun bukti-buktinya tidak bisa diverifikasi dan sebagian besar dianggap hoax oleh para ahli. Legenda tentang Kasai Rex pertama kali muncul pada tahun 1932, ketika seorang pemburu asal Swedia bernama John Johnson mengklaim telah melihat makhluk itu saat berada di lembah Kasai bersama pelayannya. Menurut ceritanya, mereka melihat seekor gajah, dan tiba-tiba muncul makhluk besar yang menyerang badak tersebut. Dalam kisah tersebut, Kasai Rex digambarkan memiliki panjang tubuh sekitar 14 meter, berpostur seperti dinosaurus karnivora layaknya Tyrannosaurus Rex atau Giganotosaurus. Ditambah lagi, makhluk itu berwarna merah dengan garis hitam atau gelap, dengan berkepala panjang dan gigi tajam, memiliki kaki belakang yang besar dan kuat, dikatakan mirip seperti kaki singa, sedangkan kaki depannya kecil. Karena deskripsi itu, beberapa orang mengaitkan Kasai Rex dengan dinosaurus teropoda yang seharusnya sudah punah jutaan tahun yang lalu. Hanya ada satu laporan asli dari Johnson, dan itu tidak pernah didukung oleh bukti fisik yang kuat. Foto-foto yang sering dikaitkan dengan Kasai Rex telah dibuktikan sebagai hoax. Karena itu, banyak sekali komunitas kriptozoologi menyebut Kasai Rex bukan hanya sekedar kriptid, tetapi hoax atau cerita palsu yang tersebar melalui legenda dan media lama. Para ilmuwan dan peneliti menolak keberadaan Kasai Rex. Ini dikarenakan tidak ada bukti fosil maupun laporan yang valid dari masyarakat. Emelantauka. Emelantauka adalah nama sosok makhluk kriptid yang berasal dari cerita rakyat Afrika Tengah, khususnya di daerah cekungan Sungai Kongo. Melantauka berarti secara harfiah pembunuh gajah dalam bahasa suku Lingala. Julukan ini berasal dari cerita bahwa makhluk tersebut konon mampu menyerang dan melukai hewan besar seperti gajah. Menurut berbagai laporan, makhluk ini digambarkan memiliki ukuran sebanding dengan gajah Afrika. Tubuhnya mirip badak atau gajah dengan kulit tebal berwarna coklat keabu-abuan. Makhluk ini memiliki tanduk besar di hidungnya yang menjadi ciri khasnya. Ekor makhluk ini digambarkan besar dan berat, kadang digambarkan mirip ekor buaya. Menurut cerita, makhluk ini dapat hidup di air maupun darat dan sering berada di sungai, rawa, dan danau di hutan tropis. Walaupun secara umum digambarkan sebagai herbivora, makhluk ini juga diceritakan sangat agresif dan teritorial. Laporan pertama yang dikenal tentang Emelantauka muncul dalam jurnal artikel 1954 yang ditulis oleh Lucio Blanco, seorang mantan inspektur satwa liar di wilayah Likuola. Kemudian pada tahun 1980-an, kriptozoolog Roy P. Mekel mengumpulkan beberapa cerita dan laporan dari penduduk setempat saat mencari Mokelembembe di Kongo. Dia menyimpulkan bisa saja Emelantauka
Nauka adalah spesies ceratopsian yang masih hidup, dan beberapa kalangan kriptozoolog juga ikut berspekulasi bahwa bisa saja makhluk ini adalah spesies badak besar yang belum dikenali, namun tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang bisa dibuktikan, seperti spesimen fisik atau foto yang dapat diverifikasi. Sebagian besar ilmuwan menganggapnya sebagai bagian dari legenda atau kesalahpahaman terhadap hewan nyata. Kongamato adalah makhluk kriptid yang berasal dari cerita rakyat Afrika Tengah dan Afrika Selatan, terutama di wilayah Zambia, Angola, dan Republik Demokratik Kongo. Makhluk ini terkenal karena digambarkan mirip Pterosaurus, yakni reptil terbang dari zaman dinosaurus. Meskipun secara ilmiah Pterosaurus telah punah jutaan tahun yang lalu, nama Kongamato berasal dari bahasa lokal dan umumnya diterjemahkan sebagai penghancur perahu atau pemecah kano. Nama ini diberikan karena makhluk tersebut kerap menyerang perahu kecil di sungai atau danau. Berdasarkan kesaksian penduduk lokal dan laporan penjelajah, Kongamato digambarkan tidak berbulu, tapi memiliki kulit kemerahan atau gelap, memiliki sayap lebar seperti kelelawar dengan rentang sayap diperkirakan 1 hingga 2 meter atau lebih, berkepala panjang dengan paruh bergigi atau mulut runcing. Kisah Kongamato sudah lama ada dalam tradisi lisan suku-suku Afrika seperti Kaonde, Bemba, dan Ila. Pada awal abad ke-20, penjelajah Eropa mulai mencatat cerita-cerita ini, termasuk oleh penulis Frank H. Mellon dalam bukunya In Wishbone Africa, di mana ia mendengar dari penduduk lokal tentang makhluk terbang berbahaya ini. Hingga kini belum ada bukti ilmiah yang kuat yang mampu membuktikan bahwa Kongamato benar-benar ada sebagai spesies nyata. Oleh karena itu, banyak ahli menganggapnya sebagai bagian dari folklore atau cerita rakyat, bukan hewan nyata. Mbelu adalah makhluk kriptid yang berasal dari cerita rakyat Afrika Tengah yang berada di wilayah perairan Sungai Kongo, terutama di daerah Lugola. Nama makhluk ini sering dibahas di komunitas kriptozoologi sebagai salah satu dari sejumlah makhluk dinosaurus yang katanya masih hidup di Afrika Tengah. Istilah mbelu diterjemahkan sebagai hewan dengan papan pelat yang tumbuh di punggungnya, karena seperti yang kita lihat, makhluk ini memiliki pelat yang keras di punggungnya. Diduga makhluk ini adalah kerabat dekat dari Stegosaurus yang katanya hidup di perairan sungai Lugola, Kongo. Dari cerita-cerita laporan saksi yang dikumpulkan oleh Dr. Roy B. Michael dalam ekspedisi ke Kongo pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, makhluk ini digambarkan tinggal di area rawa-rawa, dan ciri yang paling mencolok adalah pelat-pelat besar di punggungnya yang sering ditutupi lumut atau alga hijau ketika muncul di permukaan air. Saksi lokal umumnya menggambarkan makhluk ini sebagai herbivora karena pelat-pelat di punggungnya mirip struktur yang dimiliki Dinosaurus Stegosauridae. Beberapa kriptozoolog pernah berspekulasi bahwa mbelu bisa menjadi spesies dinosaurus yang masih hidup atau semacam hewan purba yang berevolusi. Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang valid yang menunjukkan bahwa mbelu benar-benar ada sebagai spesies yang hidup saat ini. Banyak ilmuwan dan ahli menganggapnya sebagai legenda makhluk kriptid yang menarik, namun belum tersupport secara ilmiah. Niger Fire Spitter adalah makhluk mirip dinosaurus atau naga yang dilaporkan di wilayah Arlit, Nigeria pada tahun 1984. Cerita ini tidak berasal dari folklore tradisional kuno, tetapi dari laporan modern, yakni melalui email. Hampir semua informasi tentang Niger Fire Spitter berasal dari satu email dari seorang pria yang bernama Philip Abuja pada tahun 2002. Dia menceritakan penampakan makhluk tersebut tapi dari kesaksian stafnya di area tambang uranium tersebut. Menurut laporan email tersebut, makhluk ini awalnya muncul di dekat area pertambangan uranium pada tahun 1984. Makhluk ini berbentuk reptil dengan 4 kaki, kulit bersisik, dan kepala mirip buaya. Dia juga memiliki leher panjang, ekor kuat, dan tubuh berwarna seperti pasir dengan bintik hitam dan putih. Jejak kakinya digambarkan mirip kaki burung onta dengan cakar besar. Saksi mengklaim makhluk ini menyemburkan api saat diserang oleh tentara lokal. Inilah kenapa makhluk ini dijuluki sebagai Niger Fire Spitter. Dari keterangan laporan email tersebut, makhluk ini berukuran tinggi sekitar 60 hingga 80 cm. Kemudian makhluk itu mati ditembak oleh para tentara dan dibawa ke kantor prefektur wilayah tersebut, dan tidak ada yang tahu satupun bagaimana kondisi bangkai makhluk itu setelahnya. Menurut keterangan saksi, kemungkinan ini adalah versi anak-anaknya. Versi dewasa akan jauh lebih besar dari ukurannya. Dikarenakan tidak ada bukti fisik dan foto sama sekali, cerita keberadaan Niger Fire Spitter ini sangat diragukan. Beberapa orang di forum mengaitkan bentuk makhluk itu dengan Spinosaurus. Namun cerita tentang makhluk penyembur api ini sangat tidak mungkin secara biologis. Jadi orang-orang menganggap kalau cerita ini adalah hoax. Ngobo adalah nama sebuah kriptid yang berasal dari cerita dan laporan dari penduduk lokal di wilayah Kamerun. Istilah ngobo sendiri juga merupakan kata lokal untuk badak atau kuda Nil. Tetapi dalam konteks legenda kriptid ini mengacu pada hewan yang dianggap berbeda dan belum dikenal oleh ilmu pengetahuan modern. Menurut cerita dan pengakuan orang-orang yang diwawancarai oleh peneliti seperti Bill Gibbons dan Dave Wetzel, ngobo digambarkan sebagai hewan berkaki 4 dengan tubuh besar, mirip badak herbivora tetapi berbeda dari spesies yang dikenal. Konon ia memiliki 6 tanduk di kepalanya, serta 1 atau 2 tanduk di hidung. Ukurannya sekitar sebesar sapi
sapi atau banteng. Dan beberapa penduduk lokal bahkan mengatakan hewan ini sering terlibat konflik dengan gajah untuk mempertahankan wilayahnya, meskipun ukurannya lebih kecil. Kisah mengenai ngobo pertama kali terdengar di daerah penduduk Kamerun sekitar tahun 2000, ketika para peneliti berbicara dengan komunitas bakat tentang berbagai makhluk misterius di daerah tersebut, bersama melakukan ekspedisi kriptozoologi yang juga menyelidiki makhluk lain seperti Mokelembembe. Penduduk setempat mengklaim bahwa nama ngobo merujuk pada hewan unik yang bukan badak biasa, dan mereka memberikan ilustrasi atau deskripsi yang berbeda dari fauna yang sudah dikenali. Beberapa sesepuh desa bahkan mengatakan anggota keluarga mereka juga pernah membunuh satu ekor dengan tombak beberapa tahun sebelumnya. Meskipun detail ini tidak dapat diverifikasi secara independen, beberapa penggemar kriptozoologi berspekulasi bahwa ngobo mungkin mirip dengan dinosaurus Ceratopsian seperti Styracosaurus. Namun tidak ada bukti nyata seperti fosil atau spesimen yang mendukung bahwa makhluk seperti dinosaurus itu masih hidup. Cerita itu kemungkinan besar adalah hanya mitos lokal, Kongo Giant Snake. Cerita ular raksasa Kongo ini menjadi populer di forum internet dan media sosial. Penampakan ular raksasa ini diklaim terjadi pada tahun 1959 di wilayah Katanga, Kongo. Pada tahun tersebut, seorang veteran perang Belgia bernama Remy van Lierde mengklaim melihat seekor ular raksasa saat terbang dengan helikopter di atas wilayah Katanga. Ia memperkirakan ular tersebut berukuran panjang sekitar 15 meter. Van Lierde bahkan mengatakan ular itu mengangkat kepalanya seperti hendak menyerang helikopter. Ia juga mengklaim memiliki sebuah foto buram tentang makhluk tersebut yang sempat disebarkan dalam acara televisi Arthur C. Clarke's Mysterious World pada tahun 1980. Dia mengaku telah mengambil foto tersebut saat menaiki helikopter bersama pilotnya. Walaupun cerita itu menarik perhatian, ilmuwan dan ahli biologi sangat skeptis terhadap klaim ini. Tidak ada bukti fisik terverifikasi seperti bangkai, kulit, atau foto yang jelas yang mendukung keberadaan ular sepanjang 15 meter di Kongo atau dimanapun di dunia saat ini. Ular terbesar yang diketahui dan tercatat secara ilmiah dari wilayah tersebut adalah African Rock Python, yang secara umum panjangnya sekitar 3 hingga 6 meter. Beberapa peneliti menganggap cerita tersebut kemungkinan besar kesalahan persepsi, ilusi optik, atau urban legend yang berkembang. Ular terbesar yang diketahui dari zaman purba adalah Titanoboa serijonensis yang hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu dan diperkirakan bisa mencapai panjang sekitar 12 hingga 14 meter. Namun Titanoboa sudah punah dan hanya dikenal dari fosilnya saja. Hingga sampai sekarang, foto penampakan ular raksasa Kongo ini masih jadi perdebatan. Apakah ini penampakan asli atau hanya rekayasa Remy van Lierde saja?